welcome back to my channel Jejak Dua Kaki. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga sehat terus ya. Gue mau ngingetin nih, semoga kalian tetap menjalankan protokol pencegahan COVID-19 serta untuk tetap berarti untuk diri lo serta lingkungan sekitar. Dan jangan lupa untuk tetap melangkah apapun yang terjadi karena langkahmu hari ini akan menjadi ceritamu esok hari. Nah, di video kali ini gue bakal bahas terkait salah satu girl group yang cukup fenomenal di industri per-K-popan ya, yaitu After School. Oke guys, sebelum gue bahas terkait teori-teori selanjutnya, gue mau absen dulu nih ke kalian semuanya. Ada nggak sih dari kalian yang lahir di tahun sekitar 90-an sampai 2000 lah gitu kan? Nah, jika kalian ada, terus pertanyaan selanjutnya, apakah kalian mengikuti gerban-gerban yang debut di tahun tersebut? Kalau iya, gue bakal bahas salah satu gerban yang cukup fenomenal, yaitu After School. Tapi guys, sebelum gue lanjut ke pembahasan terkait After School, gue mohon support dukungan buat channel gue untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube gue Jejak Dua Kaki supaya gue lebih semangat, supaya gue bisa lebih produktif untuk memberikan informasi dan hiburan buat teman-teman K-popers semuanya. Anyway, sebelum gue bahas terkait After School ini, kalian pasti juga berpikir ya, kenapa kok grup yang satu ini tidak begitu populer bahkan di negaranya sendiri, yaitu di South Korea. Nah, tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau nyampein sedikit history dari After School ini. Poin pertama yang bakal gue sampaikan terkait historinya adalah girl group ini debut di tahun 2009, tepatnya di tanggal 15 Januari ya. 15 Januari, bukan 11 Januari, itu Gigi. Nah, kalau kita lihat, agensi yang menaungi girl group ini adalah Pledis Entertainment ya. Nah, mereka debut dengan single pertama, single hits, yaitu After School mengawali karir dengan debut mereka dengan member sejumlah 5 orang, yaitu pertama Suyeon, Baekha, Kahi sebagai leader, Joyeon, dan Jungah. Nomor 3, jadi mereka menambah member satu lagi nih, yaitu si Yui, bertepatan dengan rilis lagu baru mereka, yaitu Diva. Nah, menurut gue pribadi, lagu ini tuh cukup meledak, tapi kok mereka hanya mendapatkan satu award, dan award itu tidak begitu diincar oleh girl band di Korea. Nah, jadi muncul dong pertanyaan, kenapa dengan single yang cukup bagus, dengan lagu yang cukup fenomenal, tetapi mereka tidak mendapatkan award di negaranya sendiri. Jadi tanda tanya dong. For your information nih, girl group ini adalah girl band di generasi kedua. Generasi kedua yang mengusung konsep graduation atau kelulusan. Jadi, ketika mereka salah satu member atau beberapa member sudah dianggap graduate atau lulus oleh agensi mereka, nah itu akan diganti ataupun mungkin nggak diganti ya, kita nggak tahu kebijakannya mereka. Nah, ini nanti akan gue bahas lebih lanjutnya kenapa mungkin ini menjadi salah satu penyebab mereka nggak terkenal ataupun nggak kurang familiar di negara mereka. Nah, After School ini kan konsepnya graduation atau kelulusan. Tidak lama setelah itu, Suyeon diumumkan lulus dari After School. Padahal Suyeon ini punya fans yang cukup banyak loh, dan dia juga menurut gua pribadi dia cantik dan dia fansnya bahkan lebih banyak dari beberapa member yang lainnya. Tapi wait. Setelah beberapa bulan, tepatnya di bulan November 2009, After School ini comeback dengan merilis single terbaru, yaitu Because of You. Dan pada momen itu, mereka menambah member menjadi 7 orang nih, dengan kehadiran Raina dan Nana. Nah, dengan comebacknya mereka ini,
mereka juga mendapatkan satu penghargaan, dan ini penghargaan yang cukup bagus, cukup diincar oleh girl band di Korea, yaitu Inkigayo. Dan ini menjadi momen yang mengharukan untuk mereka karena mereka sempat terharu ya, karena mereka juga nangis. Ada beberapa video yang menunjukkan kalau mereka sangat bangga, sangat bahagia dengan mendapatkan appreciate dan award ini. Poin 6, poin terakhir ya. Nah, mereka juga punya beberapa single hits lainnya seperti Bang, Shampoo, Flashback, dan First Love. Tapi sangat disayangkan nih, dari beberapa hits tadi tidak ada yang menang di program musik di Korea. Gak ada yang tahu kan kenapa? Gue juga bingung kenapa, padahal hits itu sangat bagus menurut gue karena enak kok didengar. Coba aja deh kalian bisa cari tahu hitsnya itu seperti apa. Nah, sekarang nih kita bakal bahas teori-teori yang gue ungkap, yang bakal gue sajikan kenapa kok After School ini tidak populer di Korea ataupun di negara-negara lain. Yang pertama, bahwa Kinets ini beranggapan After School kurang populer karena dia berasal dari agensi kecil. Ya, walaupun Pledis Entertainment tuh sekarang udah gede loh ya, nggak sekecil dulu gitu. Nah, tapi menurut gua itu bukan masalah besar karena terbukti kok ada girl group yang berasal dari agensi kecil tetapi dia sangat populer seperti G-Friend. Terus gimana nih menurut kalian? Coba dong komen di channel YouTube gue supaya kita bisa diskusi apa aja sih kira-kira yang menyebabkan kenapa kok After School ini kurang begitu populer selain dia berasal dari agensi yang kecil. Teori yang kedua adalah, nah tadi kan gue udah nyampein ya waktu gue jelasin history dari After School bahwa mereka mengusung konsep graduation. Nah, banyak yang beranggapan bahwa konsep inilah yang menyebabkan bahwa After School ini tidak begitu populer. Karena, oke, kita analogikan seperti ini ya. Ketika mereka punya member 7 orang, anggap aja 2 orang itu yang punya fans cukup banyak, tetapi 2 orang itu akhirnya graduate atau lulus. Sedangkan mereka harus tetap jalan dengan member 5 ataupun dengan digantikan yang lain. Otomatis fans dari 2 orang yang lulus itu tadi belum tentu akan tetap mengikuti After School kan. Nah, ini menurut gue masuk akal karena akhirnya After School ini akan menurun fansnya karena fansnya fokus pada membernya bukan fokus pada grupnya. Nah, itu teori yang kedua ya. Ini cukup rada complicated sih. Nah, kalau menurut kalian gimana? Teori yang ketiga, ini menurut netizen beranggapan kenapa kok mereka tidak begitu populer karena ada beberapa member yang umurnya sudah cukup tua ya, sudah berumur lah. Nah, selain itu juga ada beberapa member yang mereka memiliki aktivitas di luar girl group After School. Sebagai contoh yang mereka sudah cukup tua adalah yaitu Kahi, si leader ya, yang sudah berumur lebih dari 28 tahun. Nah, untuk member yang memiliki aktivitas lain siapa? Yaitu si Yui dan Nana. Mereka itu lumayan sibuk membintangi berbagai drama di Korea sana, sehingga mereka benar-benar harus mampu untuk membagi waktu mereka antara After School atau membintangi drama, dan itu dianggap sebagai salah satu penyebab yang mereka ini kurang begitu populer. Lalu di tahun 2013 ini menjadi akhir perjalanan After School, sekaligus mereka comeback. Nah, rada membingungkan ya. Tapi memang benar begitu adanya. Jadi di tahun tersebut mereka itu comeback dengan single First Love. First Love ya. Nah, tetapi setelah mereka merilis single tersebut, mereka hiatus dengan waktu yang cukup lama. Gak ada yang tahu kenapa, karena justru itu menimbulkan pertanyaan di antara K-popers yang menjadi fans dari After School ini. Padahal nih, kalau menurut gue pribadi, mereka adalah salah satu grup atau girl band yang bisa bersaing dengan
grup-grup yang lain seperti SNSD, Kara, dan Tiara, serta girl band yang lain. Tapi kalau menurut kalian gimana? Nah, karena terlalu lama after school ini hiatus, ini membuat salah satu member dari after school ini, yaitu Kaan, itu mengikuti ajang bernyanyi, yaitu Produce 48. Nah, setelah dia mengikuti ajang tersebut, dia diundang ke salah satu program televisi dan dia mengatakan bahwa dia itu ingin kembali sebagai seorang penyanyi, ingin menyanyi lagi. Bahkan dia sampai nangis loh ketika dia menyampaikan keinginannya dia itu di program tersebut. Wow, di tahun 2021 itu menjadi momen penting untuk para playgirls dan playboys. Mereka adalah fans dari After School ya. Jadi di tahun 2021, After School ini comeback dengan lagu Bang, dengan merilis lagu tersebut. Nah, ini menjadi semacam angin segar sebagai obat untuk kerinduan dari para fansnya. Nah, pada saat mereka comeback itu dengan formasi 5 orang, yaitu Kahi, Junga, Juyeon, Beka, dan Raina. Padahal pada momen ini Kahi dan Junga itu udah nikah dan itu tidak menghalangi mereka untuk tetap memberikan perform yang maksimal untuk para playgirls dan playboys. Oke guys, itu adalah teori-teori yang bisa gue sampaikan terkait After School. Bagi kalian, para K-popers yang menginginkan ada konten ataupun tema yang perlu gue bahas terkait idola kalian, bisa kalian komen di channel Jejak Dua Kaki dan nanti akan gue buat teori-teorinya untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen channel Jejak Dua Kaki serta follow Instagram gua yaitu jejak2kaki_OFC untuk kalian mendapatkan giveaway yang udah gua siapkan. Oke, stay safe, stay healthy, jaga kesehatan kalian, ingat ya, tetap jalankan protokol pencegahan COVID-19, dan see you for the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.